Pemirsa, Nikita Mirzani dituntut 11 tahun pada kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nikita Mirzani, terdakwa kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, kemarin menjalani sidang lanjutan dengan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nikita Mirzani dituntut 11 tahun kurungan penjara dan denda 2 miliar rupiah oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa juga menegaskan permintaan agar Nikita Mirzani tetap berada dalam tahanan selama proses hukum masih berlangsung. Selanjutnya, Nikita Mirzani dan kuasa hukumnya diberikan waktu untuk menyiapkan pembelaan atau pledoi pada persidangan yang akan dilakukan kembali pada Kamis 16 Oktober 2025 mendatang. Perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa merusak nama baik martabat orang lain, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dalam skala nasional, terdakwa telah menikmati hasil kejahatan, terdakwa tidak bersikap sopan di persidangan, terdakwa berbelit-belit di persidangan, terdakwa tidak mengakui perbuatannya, terdakwa sudah pernah dihukum, terdakwa tidak menghargai jalannya persidangan. Keadaan yang meringankan, terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga. 5. Tuntutan menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan. 4. Menyatakan barang bukti berupa 1. Satu buah sistem elektronik akun WhatsApp dengan nomor 081288779794 sampai dengan barang bukti dengan nomor urut 39 satu unit handphone tipe iPhone 15 Pro Max warna silver dengan email 354650910935778 dan nomor 085217317386 seluruhnya dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama saksi Ismail Marzuki. 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Kamis tanggal 9 Oktober 2025 Jakarta 9 Oktober 2025 penuntut umum ditandatangani. Terima kasih. Itu keesokan harinya pada tanggal 15 November 2024 sekira pukul 10.32 WIB, terdakwa Nikita Mirzani mulai menyuruh saksi Ismail Marzuki melalui pesan WhatsApp untuk menanyakan sisa uang 2 miliar rupiah secara cash tersebut kepada saksi Reza Gladys Pretianisari. Dikarenakan terdakwa Nikita Mirzani sudah ditunggu oleh pihak bank sehingga sekira pukul 10.42 WIB, saksi Ismail Marzuki melalui pesan WhatsApp menanyakan kepada saksi Reza Gladys Pretianisari mengenai sisa uang 2 miliar rupiah. Dan uang tersebut akan diserahkan pada pukul 15.00 WIB di Waki One Bell Mall yang beralamat di Jalan RS Fatmawati Raya nomor 1 RT 1 RW 1 Pondok Labu Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan. Selanjutnya sekira pukul 15.39 WIB, saksi Ismail Marzuki, saksi Reza Gladys Pretianisari dan saksi RD atau Mbah Mufid bertemu di tempat tersebut. Kemudian saksi RD atau Mbah Mufid menyerahkan secara tunai uang sebesar 2 miliar rupiah dan kepada saksi Ismail Marzuki. Selanjutnya saksi Ismail Marzuki pergi mengantarkan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah kepada terdakwa Nikita Mirzani dengan alamat Perdana Residence Jalan Perdana nomor 7K Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Bahwa dari uang 4 miliar rupiah tersebut, terdakwa Nikita Mirzani memberikan bagian kepada saksi Ismail Marzuki sebesar 30 juta rupiah. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6. Gimana Niki sebelah sana Niki? Dan yang memberatkan. Niki sehat ya? Lebihin korupsi kan? Ya. Kata Niki, Kak Niki kuat ya. Satu. Terkait tuntutan tadi gimana Ami melihatnya, Ami terkait tuntutan tadi dari sini? Iya. Gimana Ami? Tuntutannya 11 tahun nggak ada masalah, itu kan tuntutan ya kan, tuntutan dari jaksa berhak menuntut suka-suka dia. Yang penting udah selesai nih, jaksa nggak ada nuntut-nuntut lagi ya kan, nanti tinggal bagian
saya di minggu depan. Pledoi pekan depan apa yang disiapkan? Pledoi minggu depan lagi bikin lagi nyicil sedikit-sedikit. Ya, kan dikasihnya minggu depan, nanti pulang langsung bikin pledoi lagi. Ami terkait sidang ini ada berapa kerugian sih Ami? Bro, kalau kerugian banyak, jangan ditanya, banyak banget. Berarti akan diajukan balik terkait dengan kerugian Oh, pastilah. Tapi lucu aja gitu hukum di Indonesia. Kalau semua jaksa kayak jaksa gua penuh rutan pondok bambu sama orang yang nggak bersalah. Enggak kurang. Tadinya gue mikirnya tuh satu windu gitu. Gue bakal ditaruh di situ terus ya. Berarti optimis untuk bebas dari penjara ya kan Niki? Ya harus, karena kan emang nggak ngelakuin. Tadi Ami terlihat tersenyum. Aku bingung itu. Enggak itu, makanya gue tadi mau nanya sama yang mulia gitu. Apakah boleh bikin tuntutan itu mengarang-arang? Gitu? Tuntutan kan harusnya sesuai sama BAP dan dakwaan dan sesuai fakta persidangan. Tapi ditambah-tambahin gitu kan. Ya udahlah, yang penting udah selesai. Tadi pembaca JPU Ami ketawa-ketawa aja. Ketawa karena ngarangnya banyak banget. Dia dari tadi nanyain harta. JPU juga harus dicek tuh hartanya tuh. Karena ada beberapa JPU yang di kasus gua itu tidak mendaftarkan hartanya ke LHKPN ya. Jadi tolong diusut hartanya. Inisial boleh kali Mi? Dona sama Bani. Aduh, thank you. Tak terima dituntut 11 tahun penjara, Nikita Mirzani minta harta 2 jaksa diusut. Nikita Mirzani menyoroti dugaan ketidakjujuran harta oknum jaksa penuntut umum dalam kasus pemerasan dan TPPU yang menjeratnya. Nikita meminta agar harta 2 jaksa diperiksa untuk memastikan transparansi persidangannya. Ini kita tuh lagi makan-makan, aku diinterogasi, aku bukan JPU teman-teman, ya udah nikmatin aja yang ada di sosial media, 11 tahun katanya, udah enjoy, kiri kanan depan belakang, mau makan nggak nelen-nelen dari tadi, kalian udah pada habis semua. Makan dulu Pak. Sabar ya Mbak. Terlalu berlebihan. Tuntutannya saya simpulkan ini ya. Tuntutannya terlalu berlebihan, tidak lagi berdasarkan fakta ya. Tidak lagi menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Sebenarnya gini, banyak fakta yang dihilangkan dalam surat tuntutan itu ya. Salah satu fakta itu adalah apa ya? Faktanya berkaitan dengan adanya proses hukum terkait dengan permintaan tolong Reza Gladys pertama. Itu clear, tidak disebutkan. Jaksa dalam surat tuntutannya tidak menguraikan bagaimana hubungan antara Mail dan Nikita ini terjadi, tidak diuraikan. Ini kan peristiwa hukum putus kan, berarti Nikita tidak kenal sama Reza ya. Nikita tidak pernah berkomunikasi sama Reza. Bertemu pun tidak kecuali katanya dulu pernah di tahun berapa gitu ya. Tapi kita bicara dalam konteks kasus ini ya. Tidak pernah lah. Pertanyaan seriusnya, bagaimana hubungan hukum itu terbangun sehingga adalah percakapan dan lain sebagainya. Ini tidak disampaikan oleh jaksa dalam tuntutannya. Dia tidak menyampaikan bagaimana proses Reza berupaya mencari tahu keberadaan Nikita, berupaya mencari tahu bagaimana supaya saya bisa ketemu Nikita. Maka saya bilang, betapa spesialnya Reza Gladys sehingga bisa ya mengalahkan kerugian keuangan negara yang ratusan miliar bahkan ratusan triliun hanya dengan kerugian yang katakan dia mengalami kerugian 4 miliar. Ada apa gitu loh. Ya, ini kejanggalan ya. Kenapa kemudian seorang pribadi Reza Gladys lebih penting dari kerugian keuangan negara? Ya, ini tolong menjadi apa ya? Saya juga meminta kepada Bapak Presiden juga ya terhadap hal ini, tolong menjadi perhatian gitu. Kalaupun di mata Bapak Presiden, di mata Bapak Jaksa Agung atau Menko Polhukam, persoalan ini bukanlah persoalan yang serius, tapi paling tidak ya negara itu harus tahu bahwa perkara Nikita ini ditonton oleh jutaan masyarakat ya. Betapa mirisnya penegakan hukum kita